Oke. Ini ada yang udah masuk juga nih satu, siapa? Jadi ceritanya saya sih pinginnya tuh ngajarin kalian yang pentest, tapi buat persiapan mungkin kita lihat di ini ya. Udah pada pakai kali semua kan ya? Nah, Udah, Pak. jadi ceritanya saya ingin nunjukin ini yang kemarin saya bilang OWAS itu, OWAS apa nama tuh, OWAS WebGood untuk pelatihan ini. Jadi yang kemarin saya sempat sampaikan itu sebentar. Ini sebentar. Oke, jadi pertama kalau kita pakai, terserah sih sebenarnya pakai kali versi berapa terserah ya. Cuma pertama yang harus kita jalankan kalau udah punya, apalagi kalau versi kalinya versi baru sekali ya. Anda ini kebetulan versinya di, nah kalau Anda lihat ini saya punya versi kali itu yang udah ini, yang 2020 ya, jadi kali download ya ini. Sini ada kali rilis. Yang udah dipakai nggak apa-apa, bisa pakai kali yang udah ada. Kalau mau download terserah, ini saya ngajarin dari awal aja. Ini yang paling baru sebenarnya, ambilnya yang versi 2020B atau yang 20A juga nggak apa-apa ya. Nah ini kebetulan saya pakai ini, kali terserah lah ya. Pertama kalau mau buat, yang lain pada dengar kan ya? Dengar, Pak. Oke, jadi ceritanya kalau kita punya pakai kali ini versi kalinya terserah ya. Jadi bisa kali yang versi paling baru atau apa, pertama kita mesti install dulu Docker ya, karena ini pakai Docker. Jadi ceritanya kita pakai WebGood ya. Nah, WebGood ini kita pertama jalankan yang ini. Ini untuk download Dockernya ya. Jadi pertama kita mesti cek dulu Dockernya jalan nggak. Jadi kita ketik aja service Docker start. Nah, kalau kebetulan Dockernya emang nggak ada, dia nggak bakalan jalan ini. Nah, ini kan nggak jalan ya, atau sudo service saja. Ya kan? Nah, itu dia bilang nggak ada. Kedengaran nggak? Dengeran, Pak. Oke, nah jadi yang biasanya kita startnya selalu mulai dari instalasi awal, karena kan kita pakai Docker. Nah, Docker itu kalau untuk di apa namanya pentest sangat berguna karena dia sebenarnya kontainer dia. Jadi kita nggak perlu harus download atau apa satu VM cuma buat misalnya untuk simulasi web aplikasi ya, aplikasi web. Jadi saya tunjukin dulu, pertama mesti install Docker dulu. Nah, biasanya jalani kayak gini. Nanti ini saya rekam ya, nanti saya distribusikan juga ya. Misal sudo apt get docker.io ya. Sorry, install. Nah, install dulu Dockernya. Biasanya Dockernya kalau dikali, biasanya Dockernya nggak langsung ada. Jadi kalau memang nggak ada, kita mesti install dulu nih ceritanya. Ya. Install dulu Dockernya dengan komen seperti ini tadi. Ya. Kalau kali yang versi lama nggak perlu pakai sudo ya, langsung aja apt-get install Docker ya. Nih. Nah ini tinggal yes saja, enter aja udah dia langsung download. Nah, tergantung kecepatan internet lah. Biasanya sih sekitar 20-30 menit udah bisa dapat ya. Nah, ini cara instalasi awal. Jadi siapin Docker dulu. Ini saya catatin dulu. Jadi kalau kita bikin ini Dockernya diinstal dulu. Jadi untuk latihan ini web application ya, aplikasi web. Kalau mau latihan bisa. Jadi nggak perlu install macam-macam. Saya tulis ini aja ya.
Pertama ini kita mesti persiapan ya. Nah, ini install Docker. Jadi install Docker-nya kita tinggal ketik aja sudo, atau nggak pakai sudo juga nggak apa-apa. Lebih aman pakai ini, apt-get install docker.io ya. Nah, Docker ini kontainer dia ya. Ya, jadi kalau itu, nah ini udah selesai nanti, udah tinggal jalanin aja untuk duanya, nanti kita tinggal jalanin service ya. Kita start Docker service. Cara jalankannya tinggal ketik aja service Docker start ya. Nah, ini kan saya udah selesai ini nih, lagi hampir selesai sih installnya. Nah, ini untuk install Docker ya. Nah, setelah selesai ini baru ini ya, baru kemudian nanti kita baru yang 3 ini kita pull-nya pakai cara ini nih, yang di sini nih. Dockernya ya. Download Docker image. Ini dalam hal ini contohnya Webgoat ya. Docker image ya, versi 8 ya. Nah, caranya gampang, kita tinggal copy ini aja ya. Nah, baru kemudian udah selesai, baru kita ini start Docker-nya. 8 Docker. Nah, ini. Nanti caranya tinggal copy. Jadi nggak perlu, ini cuma butuh kalinya aja, nggak perlu harus pakai 2-3 VM. Nih, nah ini ya. Gitu. Nah, ini kan udah selesai ya. Saya tinggal copy aja dari yang tadi. Ya, kita pastikan Docker-nya jalan, jadi sudo service Docker start. Nah, ini udah jalan, kemudian kita bisa Docker status juga untuk melihat statusnya, berarti Docker-nya udah jalan ya. Nah, kemudian kalau mau itu Ctrl X saja, Ctrl Q ya, Ctrl Q. Nah, kemudian tinggal kita jalankan aja. Kita bisa ngelihat kalau image-nya belum ada, ketik aja Docker, sudo Docker images. Nah, ini kan kebetulan kosong nih. Karena kosong, halo? Dengar ya? Halo, Pak. Ya, Oke, Pak. oke ya. Kalau kosong ya udah tinggal copy aja. Copy ini tinggal kita paste ya. Dia akan otomatis pakai sudo juga ya. Docker. Nah, dia otomatis akan mendownload ininya Docker-nya yang versi paling baru. Ya, oke. Nah, dia akan otomatis download, ini pooling kan. Nah, kalau di tempat saya kebetulan internetnya cukup kencang, 100 Mbps. 100 Mbps di sini, Mas. Mantap juga. Saya pakai MyRepublic. Kalau di Pontianak saya cuma sekitar 15 mega. Nah, jadi kita download dulu. Nah, ini kita tinggal tambah aja ya sudo ya, biar lebih yakin. Karena kadang-kadang kalau kita jalanin sudo ini, kalau kita kalau prompt-nya kayak gini kan udah di Linux sudah tahu ya, kalau dia prompt-nya kayak $, gini berarti kita bukan admin atau bukan root kan. Jadi kita mesti jalanin aplikasi atau service dengan menggunakan sudo. Nah, versi paling barunya kali itu 20 kali 2020.1b atau 1a, saya pakai yang 1a. Itu dia ada pakai ini sih, ada pakai tambahan user yang bukan root. Jadi kita jalankannya by default, bukan root. Jadi harus pakai sudo. Nah, kalau ini udah selesai, udah download selesai, tinggal kita jalanin aja. Sudo images. Nah, sudo images ini untuk melihat bahwa Webgoat ini kita udah download ya. Nah, baru kemudian terakhir adalah kita ini bisa tinggal tambahin sudo aja Docker
images untuk melihat ini. Ya, lihat daftar images. Gitu ya. Nah, udah ini jalan, udah yakin kita filenya ada, udah tinggal sudo docker run aja. Ya. Ini tinggal kita copy. Websitenya di sini ya, bisa tinggal masuk aja. Ketik aja kalau di Google tuh WebGoat versi 8 ya. Ini tinggal saya copy, paste, kita paste saja, enter. Nah, kalau ini udah jalan, ini kan udah jalan nih. Ini kita tinggal buka. Nah, ini kan udah jalan nih, kita bisa lihat ada tulisan Spring something something, ya kan? Nah, ini udah jalan, kita tinggal minimize ini juga, minimize. Kita buka Firefox. Ya, udah tinggal masuk ke ini aja. HTTP aja. HTTPS, kalau nggak salah saya HTTP atau HTTPS ya, bentar. 127.001/webgoat. Nah, itu. Oh, sorry, bentar dulu. HTTPS ya. Apa 00 ya, lupa saya, bentar dulu. Ini kayaknya 00 deh. Nah, ini nih. Lokasinya kita bisa lihat. Bentar, coba saya lihat di /webgoat ya. Sudah started ya. Kita coba minimize 0 pakai 00 webgoat. Webgoat. Kok nggak keluar ya, aneh. Harusnya sih biasanya kayak gini udah running, saya juga bingung nih, ntar dulu ya. Kita coba lihat. Nah, ini nih. Ini home webgoat, tapi HTTP-nya nggak kelihatan di mana nih ya. Gitu. Kemarin saya coba sih oke-oke aja nih, cuma mungkin posisi ininya. Bentar, saya lihat ya. Harusnya sih kalau kita lihat, bentar dulu, saya lihat di web ininya. Kalau ini udah benar, webgoat 8 ya, Docker. Saya cari di sini. Harusnya sih tinggal HTTP-nya udah langsung ini. Nggak ada penjelasan ya. Bentar dulu. Ya, nggak ada penjelasan yang ini. Bentar dulu, kayaknya. Ini udah benar. Biasanya sih kalau ini langsung pakai HTTP biasa aja. Localhost. Oh ya, port 80, lupa saya. Nah, ini harusnya jalan. Nah, ini benar ya. Jadi, ini untuk login harus pakai ini, 8080. Karena kan dia bikinnya pakai 8080. Ya, saya lupa ini kan ada opsi nih 8080 ya. Dibilang ini portnya 8080. Ini sebenarnya cuma kasih tahu bahwa Docker-nya ini jalan di port 80. Dia di mapping. Jadi, kalau mau itu tinggal HTTP aja 5 ya. Navigate to webgoat 8 Docker. Nah, ini pakai gini aja. Oke, ya.
Nah, ini kan tadi udah jalan ya, udah tinggal masukin login. Gini kita bisa register ya. Misalnya contoh kita register pakai nama misalnya test user ya, passwordnya test user ya, atau misalnya contoh user aja ya, user passwordnya lagi user, nggak apa-apa ini ya, kita bikin kayak gini nggak masalah. Oh, dia bilang harus panjang ya, misalnya test user aja lah. Test user. Ya udah nanti selesai bikin. Kenapa ini? Harus ada I agree. Udah ini nanti udah tinggal keluar sebelah kirinya. Nah ini kenapa saya suruh yang pakai WebGoat ini karena dia aplikasi WebGoat ini sebenarnya mensimulasikan mensimulasikan OWASP Top 10 ya. Kalau Anda lihat ini kan ada OWASP Top 10 ya. Yang saya pernah suruh belajarin di OWASP Top 10 2017. Nah ini yang ada di sini nih. Nah, dia ngajarin apa itu injection, apa itu broken authentication, sensitive data exposure. Nah, terus enaknya kalian bisa pakai ini juga, pakai proxy seperti Burp atau ini untuk coba ini ya. Misalnya contoh sebelah kiri ini ada tulisan, ada SQL injection intro-nya. Nah, kita tinggal pilih sebelah kiri, kemudian nanti tinggal kasih tahu nih konsepnya seperti apa, kita tinggal next aja nih. Nih. Contohnya ya, diajarin. Nah, di sini dibilang coba SQL query-nya apa misalnya. Ya, dibilang try to retrieve Department of Employee Bob Franco. Nah, ini kan kalau Bob Franco kan ada di sini nih, Bob. Nah, ini kan kita bisa lihat first name-nya. Jadi kita bisa ini select, misalnya start from tabelnya apa nih? Tabelnya employees. Ya, employees. Where? Ini ada first name. Nama tabelnya kan di sini nih. Ini ada first name. Sama dengan Bob kan? Sorry. Kan dibilang mintanya untuk retrieve department employee namanya Bob Franco kan? First name Bob ya, terus titik koma sini. Terus kita nggak pakai titik koma juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, submit. Nah ini langsung keluar kan dia. Nah. Terus kalau untuk proxy Anda, tapi ini sebenarnya nggak pakai proxy juga nggak apa-apa, bisa sambil latihan. Kita bisa pakai Burp Suite juga di sini. Misalnya pakai Burp Suite. Ya. Ya, ini bisa pakai Burp Suite. Ya. Bisa pakai Burp Suite atau kalau itu ada OWASP Zap juga. Ya. Nah, biasanya kalau pakai Burp, Anda harus setel setel beberapa hal di sini. Ini bilang ada update, saya close aja lah, nggak apa-apa, saya next saja. Nah, pertama kita setel Burp-nya itu dia bisa nunggu koneksi dari browser. Ya. Udah semua di sini ya? Udah, Pak. Oke.
Sip. Kalau mau ngomong aja, tapi tunggu saya selesai ya, baru kita diskusi sebentar ya. Saya mute dulu ya. Roni belum on, Pak. Nah, nggak apa-apa. Yang telat nanti saya tinggal kasih rekamannya aja. Siapa? Ya. Oke, jadi saya pakai ini tadi. Pertama, ini kan versi yang Community Edition. Community Edition ini biasanya nggak terlalu lengkap. Kalau kita di kantor bisa pakai yang versi paling baru. Nah, pertama kalau di sini di Burp ini kita biasanya setel di sini nih di bagian proxy. Kita mesti masuk di bagian option. Nah, ini by default kan dia 80-80 nih. Nah, problemnya kita karena WebGoat kan dia pakai 80-80 juga nih di sini. Nah, ini kan 80-80. Jadi bakalan bentrok pasti. Nah, jadi kalau supaya dia nggak bentrok, caranya adalah dengan menambah yang baru. Misalnya tambah potnya kita kasih aja misalnya 4444, terserah kita sih sebenarnya. Address-nya sama. Nah, ini yang kita nantinya kita setel ini kan udah jalan nih. Tinggal masuk ke browser, kita setel di bagian preferences ini nih. Preferences itu untuk ngeset itu proxy. Ketika aja proxy ini, nah kemudian kita setting sesuaikan dengan yang ada di nih, kita setel manual proxy aja nih, manual proxy. Kemudian kita ketik localhost kan. Potnya 4444 sesuai dengan yang kita setel. Jadi pot ya, localhost ini sama potnya harus sama dengan yang ada di setel di bagian ini nih, sini ya. Dan itu harus ada centang ya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita setel, kemudian kita tinggal oke-kan aja bahwa kita pakai manual proxy ya. 4444, oke. Nah, tinggal nanti kalau kita refresh ini sekali, harusnya itu akan nongol di proxy-nya kita. Ya, kalau kita lihat di sini ada intercept, ya. Nah, di proxy ya, intercept kan on nih. Nah, kita coba refresh dulu di bagian browser, ya. Good. Nah, apa yang kita tampilkan di sini harusnya nongol di proxy sini. Sebentar, kenapa nih nggak turun ya? Ini 444 oke. Intercept, kita coba intercept-nya on. Saya setel lagi. Ini kadang-kadang kita mesti cek ulang ya. Nah ini setelannya harus kita ulangin. Kalau saya lihat, saya takutnya ada yang salah. Jadi tadi manual proxy configuration bisa kasih 127.0.0.1 sama aja sih sebenarnya. Kita ini all protocol, kita oke kan aja. Ini saya lupa kayaknya nih tadi. Ya. Oke kan aja, kemudian kita coba close, kita refresh sekali. Kita lihat dia nongol nggak di proxy-nya kita. Harusnya sih nongol nih. Kenapa dia nggak nongol ya? Bentar. Ini padahal udah saya edit, udah oke nih ya. Oke. Nah, coba kita refresh di sini. Ini kayaknya ada yang kurang nih. Saya juga agak bingung nih sebenarnya. Oh, jangan-jangan saya lupa install ini. Karena dia kalau HTTPS biasanya nggak mau. Kita coba masuk ke bentar. Dia tuh seingat saya tuh harus setel ini untuk certificate. Kalau dia HTTPS ini atau ini apa nih? HTTPS bukan. Nah, ini HTTP ya. Harusnya sih bisa nih. Sebentar dulu. Nah, harusnya sih nongol di sini nih. Kenapa ya? Pokoknya udah si aktifkan ini.
Ada yang tahu nggak ini nih, Mas? Udah pernah nyoba belum nih? Yang lain ada pernah nyoba belum? Belum pernah coba. Belum ya? Pernah Belum ya? ngecek QR. Kan waktu itu sama Mas Dilan nggak dikasih tahu juga kan ya? Di interceptnya Spider-nya udah belum, Pak? Sebentar. Baru nggak sih? Hah? Spider gitu, Pak. Kemarin sama Bang Fahri gitu, di Spider dulu. Harusnya sih nggak perlu di Spider. Sebentar dulu, saya lihat di ini kan ada proxy. Sebenarnya setelannya cuma di sini. Oh, gini aja deh. Coba saya delete ini dulu deh. Biar dia Pengaturan satu. sertifikat ya? Enggak, kalau sertifikat itu kecuali kalau HTTPS. Kalau HTTPS, oke nggak apa-apa kita coba ya. Burp certificate. Nah, ini kan ada nih. Kalau untuk installnya, kalau kita ada browsing, tapi nggak apa-apa sekalian lah. Ini kita bisa masuk ke installing Burps CA. Ya, sertifikat ini dibutuhkan kalau kita connect ke website yang ada HTTPS-nya. Nih, sebentar. Kalau nggak salah saya, kita bisa masuk ke ini deh. Bentar. Coba saya lihat ininya. Agak lupa saya ininya. Bentar dulu. Nah, portnya paling disetel, port. Cuma koneksi itunya kemana ya sebenarnya? Banyak benar. Ini nih. Di bagian ya HTTP burp aja udah. Coba. Nah, ini. HTTP burp ya, udah langsung CA certificate aja nih. Ini kan kita save. Ya kan nanti otomatis ke save tuh. Kita tinggal masuk aja ke ini. Open containing folder. Kalau nggak salah saya harus ini deh. Saya rename deh ini. Nah, ini agak lupa ya saya. Oh ya, ini bisa pakai importnya bisa pakai ini MMC. Jadi kalau kita pakai ini di Windows ya, di Windows. Tapi kalau di ini biasanya agak beda ininya. Nggak apa-apa, Bapak ini bisa belakangan lah. Kita ini karena kan kita masih pakai HTTP biasa, jadi nggak terlalu perlu ininya. Nanti kita coba ini yang versi Windows-nya itu. Kalau versi Windows versi di Linux seingat saya mesti di rename dia jadi CER kalau nggak salah saya. Sebentar dulu saya lihat ya. Itu ada opsi buat di bagian download ini. Ya, tadi download di mana sih? Nah, ini nih. Oh, di bagian ini ya kita tinggal rename aja nih. Seingat saya pakai harus di rename jadi CER. Nah, tinggal kita double klik aja. Nah, ini baru import. Oh, kok dia nggak mau diimport ya, lupa. Sebentar dulu. DER ya tadi ya, kita coba balikin dulu. Pokoknya ini mesti diimport lah, agak lupa saya. Nanti kita sambil cari-cari ya. Rich sudah pernah nyoba ini belum, Rich? Pernah, Pak, sama Bang Fahri. Ya, ini di apa ini? Lupa saya ini. Di Mozilla-nya, Pak, di preference. Ini ya, di Mozilla ya, di preferences ya. Iya. Terus di bagian preference itu nanti tulis sertifikat, Pak.
Oh, ini ya. Ya, View certificate, coba. nanti ditambah diimport Pak tuh. Oh iya, benar juga sih, benar. Ini baru benar nih. Ya, ini baru kita open. Ya, trust saja nih website, oke. Ya, harusnya udah nongol sih di sini nih harusnya. Your certificate. Oh ya, harusnya your certificate. Terus jadi di bagian mana tuh? Dia nama itunya apa ya tadi ya? Ini ya, port swinger ya. Oh ini udah nih, ya udah ada nih port ini. Nah ini udah ada. Oke, berarti udah benar. Nah kemudian berarti tinggal setelan di bagian ini nih, di bagian proxy-nya ini. Ini kan saya setel tadi kan 444 nih, loop back. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kebanyakan. Nah, biasa sih kalau saya di Windows sih nggak pernah ada masalah sih, bingung juga nih saya. Ntar ini, terus kita coba tadi di bagian preferences-nya, itu ada proxy, kita cek ulang. Ini kan no proxy, auto proxy, manual, udah use proxy for this protocol. Ya harusnya sih udah oke nih, karena kan proxy-nya udah bener nih. Kita coba panggil lagi ya, pakai localhost webcode. Nah harusnya kan di sini keluar itu. Bentar. Apa harus saya setel di itu ya? Portnya yang disesuaikan dengan angka ini. Bentar dulu. Karena saya pernah nemu ada error di itu kalau kita pakai 127 itu. Misalnya kita pakai yang misalnya saya pakai ini nih. Kadang-kadang saya ya bisa coba di sini deh. Sama sih sebenarnya. Nah, kita lihat. Nah, kan nongol dia. Nah, ini nih tadi nih. Tadi kan nggak nongol kan ya? Kalian yang lain dengar ya? Dengar, Pak. Ya, jadi tadi kan nggak keluar tuh di itu karena saya pakai saya pakai di sini browsernya saya 127 yang localhost itu. Tadi kan gini nih, localhost, ya kan? Saya enter kan keluarnya sama. Cuma di sini cuma di sini nggak keluar kan? Di Burp Suite-nya nggak keluar kan? Nah, maksud saya kenapa dia nggak keluar? Karena saya pernah nyoba juga, ini memang ada problem supaya dia keluar. Ini pakai IP yang ada di sini, IP-nya si Kali. Kita copy aja IP-nya, ifconfig. Kemudian kita masuk di sini, kita tinggal ganti. Tuh. Enter. Nah, ini nongol dia nih. Ya. Ini kita refresh dia nongol nih di sini. Tuh, ya kan? Ada kan? Nah, misalnya coba contoh di sini saya pakai username-nya tadi test user, kemudian test user, sign in. Nah, ini benar nih. Tuh. Ya kan? Oke. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pakai yang look back, kita pakai ini aja, IP address yang aslinya dia, supaya ini nongol di sini. Nah, kemudian kita coba lagi ya, misalnya di sini kita ada SQL injection, advance ya. Nah, ini blind SQL injection, kita coba. Ya, select-nya. Ya, Anda bisa sambil-sambil coba-coba ya. Nah, ini kan kayaknya di sini. Ya, using union ya, union. Nah, ini pelan-pelan aja Anda pelajari dulu ya. Atau kalau ini agak susah, kalian bisa nyoba yang versi lamanya, yaitu versi 7.1. Kita tinggal, ini saya close dulu ya. Kalau ini agak susah, kalian bisa nyoba yang ini, yang versi Docker yang satu lagi, Docker yang versi 7.
WebGoat 7. Ya, ini nih, 7.1 ya. Karena kalau kalian install Ngopi sebenarnya Docker-nya bisa banyak. Ya, kita tinggal ini aja. Ya, kita pull aja Docker-nya, sudo aja ya. Kayak gitu ya. Dia bisa satu dikali itu bisa banyak image. Bisa WebGoat 7, bisa WebGoat 8, kita tinggal ini. Nah, nanti baru belakangan kita jalankan dengan menggunakan ini. Nih, contoh aja sederhana. Ya. Nah, karena ini kayaknya yang 7 lebih gampang deh, yang 8 agak ribet ini. Ya, bentar ya, saya coba ya, saya demoin lagi yang versi 7 ya. Tempat kalian hujan nggak? Enggak, Pak. Nggak, wah di sini Hujan, hujan ya. nih, enak banget nih cuacanya. Hujan Pak di sini Pak. Hujan ya? tadi. Di Bogor, Sini tempat kangen. Anissa, apa ini nggak? Hujan nggak? Kenapa? Tadi hujan di Bekasi sore. Oh, tadi hujan ya. Wah, paling enak nih sambil sambil belajar, sambil makan goreng pisang sama ngopi atau ngeteh nih. Bukan main. Ya, bukan main. Pak, ngopi. Ya, bentar ya sambil nunggu ini ya. Ya. Nah, ini udah selesai WebGoat-nya, udah tinggal jalanin. Ya, tinggal kita lihat aja. Misalnya contoh, tadi kan sudo docker images. Nah, ini akan menunjukkan bahwa kita di sini ada 2 versi WebGoat. Jadi jangan nggak masalah kalau kita punya 2 dan kita mau latihan yang 7.1 misalnya. Udah tinggal jalanin aja yang ini, tinggal kita copy ya. Kita paste aja di sini. Docker ya. Nanti yang jalan ya Docker versi lama, versi 7.1 ya. Nah, ininya sama sih kurang lebih. Kalau saya buka ini Docker-nya yang versi lama. Localhost 8080 WebGoat. Ya, sebentar. Ini kayaknya saya mesti intercept-nya kena, kita off-kan aja nih. Nah, supaya ini yang versi ini ya, ini Docker versi 7.1 ini. Karena ini 7.1 beda ininya ya. Jadi Anda tinggal jalanin aja sebagai WebGoat, guess aja udah guess ya. Sama ya. Lebih gampang sih sebenarnya yang ini. Ini kan intercept kita off-kan aja ya. Jadi kalau mau latihan bisa pakai WebGoat versi 7 ya. 7.1, 7, guess. Ya. Ini kenapa nih? Nggak nongol ini. Padahal saya udah off kan ini. Cookies parameter nggak nongol di sebelah kiri ya. Aneh saya. Ya nggak apa-apa sih, terserah. Ini kan contoh aja. Kalian bisa nyoba yang ini atau nyoba yang versi si Docker yang apa? Bukan Docker, maksudnya yang WebGoat yang baru. Ya. Tinggal jalanin aja. Kalau yang versi 8 ya kita tinggal ngikutin yang tadi tuh. Nih, yang Docker ini. Dockeran. Ya. Ini saya contohin aja supaya tahu ininya. Nah ini. Ini kalau yang ini jalan berarti yang jalan versi yang tadi WebGoat ya. Bentar, ini lagi jalan dia. Ya, cuma ya kalau ini agak lumayan ribet juga sih sebenarnya. Ya, bentar, kita ini kan kita refresh lagi. Mana dia? Nah ini. Kok nggak koneksi?
masih jalan sih ya. Oke, ini Anda boleh coba pakai pakai yang WebGoat ya tadi. Localhost ini kan ada ya. Tapi kalau yang kayak siapa yang kemarin nyoba ya? Rich atau siapa ya? Nah, pakai DVWA juga boleh, tapi nggak harus diinstal di tempat lain gitu loh. Ya, ini kan saya belum bikin baru nih, tes user aja. Bapak kata Rit suruh on interceptinya dulu. Kenapa? Kata Rit suruh on interceptinya dulu. Oh, intercept-nya. Ini udah on ini. Coba buka dulu. Nah, ini contoh aja nggak apa-apa. Kalian, saya belum bikin ya. Jadi, tes user 1, 2, 3. Ya kan, agree dulu. Oke, ini saya off-kan dulu. Ya. Apa ya? Password 10 katanya. Tes. Ini suka-suka sih ya nanti bikinnya ya. Kan untuk latihan sendiri ya. Ih, kenapa nih ya? Nggak mau. Coba tes user 1, 2, 3. Nah, ini udah bisa. Bisa sign in. Apalagi nih. Anyway, ini coba-coba lah ya. Kalian, saya nggak bingung nih, kadang-kadang nggak mau login. Aduh, ya udahlah. Ini user baru lagi. Kenapa nggak mau login ya? Bingung saya. Ya pokoknya begitulah ya. Kira-kira nanti tinggal kalian coba. Ini nggak jelas juga nih kenapa nih. Coba deh. Saya copy pakai ini, terus saya masukin di linknya. Nah, baru kali ini harusnya sih udah nongol, intercept-nya on ya. Oke. Jadi kalau kita forward, bisa kelihatan kan misalnya Semi Yulianto. Kita coba lihat di Burp Suite-nya ke ini enggak. Nah, kan dapat nih password-nya. Ya. Oke, anyway. Ya, nanti kalian coba-coba sendiri lah ya. Nah, selain itu juga, selain Burp Suite juga, saya sarankan kalian belajar juga tentang ini. Ada yang Docker-nya juga, kita ketik aja ini, kalau di Google ya. Jadi bisa latihan tanpa harus pakai komputer 2 atau 3 biji, cukup kali aja. Misalnya DVWA misalnya. DVWA misalnya. DVWA ketik aja DVWA Docker ya. Nih. Caranya sama, kita tinggal download aja. Nih. Ini cara downloadnya ya. Docker pull. Ini saya matiin dulu deh.
Jadi kalian untuk latihan itu di Kali aja udah cukup sebenarnya. Ya. Sudo ini ya, saya downloadnya, ya kan? Jadi versi Dockernya aja kalian pakai, nggak perlu harus pakai 2-3 VM, 1 VM aja di Kali aja tuh udah sebenarnya udah ada semua gitu loh. Tidak, maksudnya bisa diinstal semua. Nanti tinggal jalankannya seperti ini. Cara ininya. Nah. Ya kan? Bentar, saya cobain ya. Kita coba lagi. Nggak lama sih sebenarnya kalau kita internetnya kenceng sih lumayan sih ya, sekitar 10-20 menit lah. Tapi kalau kayak ini kayak kenceng ini sih mungkin 5-10 menit juga sudah selesai. Nah ini kayaknya udah hampir selesai juga. Ya selesai, udah tinggal ini aja. Sudo, kayak gini, Dockeran. Udah, dia langsung tinggal kita buka aja. Jadi kita buka ke localhost. Enter aja udah. Oh, sorry. Nah, ini langsung DPWA. Ya, lebih gampang kan? Nah, ada tinggal username password-nya kan kita ini, ya, misalnya admin, atau password. Kita tebak-tebakan aja coba. Ya. Nah, ini kan. Ini kalau udah masuk, kita tinggal setup aja nih. Ya. Create and reset database saja. Ya, setup successful ya. Udah, admin, password. Misalnya. Nah, ini udah tinggal main di sini aja. Misalnya tadi ada SQL injection kan, user ID misalnya. Take or 1 sama dengan 1 dash. Nah, kayak gini-gini kita bisa cobain ya. Ada blind juga ya, bisa cobain sendiri. Halo. Halo. Ya, Pak. Kirain saya sendiri di sini. Masih ada, Pak. Oke, saya. Oke. Jadi sementara itu dulu ya, saya mati dulu share-nya. Nah, kemudian itu contoh-contoh aja yang Anda boleh coba-coba ya di tempat kalian ya. Jadi cukup pakai Kali sama Docker aja ya. Nah, ini nanti saya kasih contoh ininya ya. Ini bisa di screenshot juga kalau mau ya. Oke. Saya stop recording ya.